Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan keadili sahibul hajah, Bapak Ginanjar Aulia Akbar beserta keluarga besarnya. Yang berbahagia Mas Raihan, senyum nak. Ini nanti dikitan gitu, sambung gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di dalamnya Bapak Ginanjar yang dalam hari ini punya hajat. Dia menikah mengkhitankan putranipun engkang pertama paring asmo Muhammad Raihan. Mudah-mudahan kerawan panjenengan, khususnya doa dari panjenengan, hajatnya Bapak Ginanjar sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Mas Raihan ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Syafaatul udma, syafaatul udma, syafaat yang besar, syafaat yang agung, yang tidak ada nabi yang waktu nanti yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslim muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu harapan, keinginan, cita-cita, doa dari setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya sukses dunia akhirat. Betul nih Bapak ya? Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya sukses dunia akhirat. Semuanya pasti menginginkan. Bahkan seandainya keinginan ini kita sampaikan kepada makhluk Allah yang lain, hewan pun, mereka ketika ditanya, apakah Anda ingin punya anak yang sukses dunia akhirat? Saya yakin kalau kita bisa mendengar jawabannya, mereka pasti akan mengatakan, iya, kami ingin mempunyai anak yang sukses dunia akhirat, ingin mempunyai anak yang soleh solehah. Bapak hadirin rahimakumullah, orang yang mempunyai anak yang soleh, Pak, ini nanti oleh Allah diberikan keistimewaan yang itu tidak akan diperoleh oleh orang tua yang tidak diberikan oleh Allah anak yang tidak soleh solehah. Oleh karena itu kita senantiasa diberikan oleh Allah anjuran, diberikan oleh Rasulullah anjuran untuk senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Artinya apa itu Bapak? Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Untuk menjadikan anak yang soleh ini Bapak Ibu tentu tidak mudah. Tidak seperti membalikkan tangan. Tidak mudah, butuh proses yang panjang. Mencari pasangan hidup untuk ibunya Mas Raihan ini tentu pilihannya sangat sulit sekali. Kalau istilah orang Jawa 3B Pak. Apa itu? Bibit, bebet, sama bobot. Bibit, bebet, sama bobot. Lah, bibit, bebet, sama bobot ini terangkum dalam hadis Rasulullah, tungkahul mar'a li arba. Yang pertama li jamaliha,
lima liha lihasabiha lidiniha. Wanita dinikah karena 4 hal. Yang pertama hartanya, yang kedua apa Pak? Cantiknya, yang ketiga nasabnya, yang keempat agamanya. Pertanyaannya sekarang, kira-kira ada enggak warga platinum wanita yang punya 4 kriteria ini Pak? Yo cantik, yo suge, yo nasabe api, agamane api. Kira-kira ada enggak Pak? Insya Allah ada. Insya Allah ada Pak. Insya Allah ada gitu. Insya Allah ada. Makanya Rasulullah SAW melarang kita jangan nikah dengan wanita yang cantik Pak, karena kecantikan itu akan hilang dengan sendirinya. Jangan menikah dengan wanita yang kaya, karena harta itu akan hilang dengan sendirinya. Jangan menikah karena nasabnya itu tidak bisa menyelamatkan kita di hari perhitungan. Maka nikahilah karena agamanya Pak. Kemudian setelah bertemu dengan sang istri, beliau kemudian mengikrarkan janji suci di hadapan walinya. Angkah tuka, dulu pakai bahasa Arab, tahu bahasa Jerman Pak? Bahasa Arab gitu. Angkah tuka wazawwajtuka fulana binti fulan bimahri ala bisolah alat. Pak Ginanjar kemudian tegas mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri al-madkur halan. Maka saat itu Pak Ginanjar punya tanggung jawab yang luar biasa. Apa itu istrinya. Kemudian di malam hari Pak Ginanjar harus melalui malam pertama Pak, Lailah al-ulah, malam pertama. Saat itu Allah tidak membiarkan Pak Ginanjar sendiri. Allah tidak membiarkan Pak Ginanjar seperti hewan. Tidak membiarkan. Kenapa? Karena saat itu Allah memberikan aturan melalui Rasulullah bahwasanya untuk memulai melakukan hubungan suami istri maka harus berdoa. Masih ingat Pak doanya apa Pak? Allahumma barik lana. Loh, gimana doanya Pak? Pak. Lali Sani. So, gimana doanya? La haula wala quwata illa billah. Allahumma jannibnas syaitan wa jannib bis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah dari setan apa yang Engkau rizkikan. Ini Pak Ginanjar doa Pak. Itu karena dalam rangka untuk menjadikan Mas Raihan anaknya, putra putrinya ini anak yang baik. Kemudian setelah berdoa ternyata istrinya mengandung 3 bulan. Ya 3 bulan. Ada tingkepan ya Pak kalau di sini Pak? Ada nggih? Kenapa Bapak Ibu kita dianjurkan? Ini sebagaimana hadis Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya kalian di proses penciptaannya di dalam ibu panjenengan, ibunya itu 40 hari nutfah sperma Pak. Summa yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian 40 hari jadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian 40 hari menjadi daging segumpal. Ketika 40 hari ketemu 40 hari ditambah 40 hari jumlahnya berapa Bapak? Yang bisa jawab boleh pulang, enggak usah kembali. 120 hari. Lah saat itu Pak, Rasul Allah memerintahkan kepada malaikat fayursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh. Di saat 120 hari ini Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di dalam janin itu. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dia diperintahkan untuk mencatat 3-4 hal. Yang pertama, bikatsbi rizkihi, rizkinya. Bikatsbi amalihi, amalnya. Bikatsbi ajalihi, ajalnya. Kemudian yang keempat adalah sa'idin au saqiyin. Dia itu nanti hidupnya bahagia apa tidak. Jadi ada 4 hal yang waktu itu kita dianjurkan. 4 hal yang dicatatkan ketika janin usia 120 hari Pak. Makanya kita dianjurkan di saat itu untuk berdoa kepada Allah. Kalau biasanya orang Jawa itu tingkepan, ngaping telu dan lain sebagainya. Itu semua dalam rangka kita ikhtiar supaya menjadikan anak kita anak yang saleh. Setelah itu Mas Raihan ini lahir. Panjang ceritanya. Setelah lahir, maka pertama kali yang dianjurkan apa Pak?
Adzan, diadzankan telinga kanan, kemudian diikomatkan telinga kiri. Ini ada filosofinya. Kenapa? Awwalu ma yusma al-adzan. Kenapa kok seperti itu Pak? Supaya anak kita ketika lahir di dunia yang menangis karena melihat fenomena dunia, menangis, oi oi, maka pertama kali yang didengar awwalu ma yusma al-adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang kedua adalah iqamah. Ini adalah proses ikhtiar. Ketika Mas Raihan ini dewasa, maka mulailah Pak Ginanjar melanjutkan menjalankan syariat Islam, diantaranya adalah khitan. Ini semua Pak dilakukan Pak Ginanjar dalam rangka untuk menjadikan anaknya, putra putrinya menjadi anak yang soleh-soleh. Jadi mempunyai proses yang panjang Pak, waktu yang panjang. Tidak hanya pikiran, tenaga, tapi juga harta, semua yang dikerahkan agar Mas Raihan ini menjadi anak yang soleh-solehah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi terkadang harapan kita untuk melihat anak kita ini tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ini bertepuk sebelah tangan Pak. Kita sudah berusaha, mulai dari proses perkenalan dengan istri, proses nikahnya, proses malam pertamanya, proses ketika dia lahir, pendidikan dan sebagainya. Tapi ternyata harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu Allah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sebagaimana Allah memberikan gambaran di Al-Quran keluarga, Allah juga memberikan gambaran anak di Al-Quran Pak. Setidaknya ada 4 gambaran anak di Al-Quran, yang salah satunya ini pasti ada di anak-anak kita. Gambaran yang pertama apa itu Pak? Ini sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 64. Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Tipikal anak pertama, gambaran anak pertama dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah, anak itu adalah perhiasan kedua orang tuanya. Namanya perhiasan Pak, Bu, kira-kira diapakan Pak? Ayo, jenengan punya perhiasan, kira-kira diapakan Pak? Punya mobil, jenengan apakan Pak? Ayo, diapakan Pak? Di eman-eman. Oh. Yang kedua, dua aja nggak banyak-banyak. Di ketok-ketok nomboten. Dipamerkan enggak? Bisa, pasti. Punya rumah bagus, di eman-eman, dicek dan sebagainya. Kemudian diperlihatkan ke kawan-kawannya. Ini loh saya punya rumah bagus. Ini loh saya punya mobil bagus. Sama dengan anak kita Pak. Tipikal orang tua yang pertama, anaknya itu diperlihatkan kepada orang lain. Kita sering melihat, kita sering menyaksikan, mendengar ada orang yang bilang, anak saya itu loh kemarin ranking 1. Pernah Pak? Anak saya itu loh sudah hafal Al-Quran 50 juz. Pernah Pak? Anak saya itu loh, kemarin juara taekwondo dan lain sebagainya. Jadi dipamerkan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu tipikal anak yang pertama, yaitu anak itu perhiasan kedua orang tuanya Pak. Lah, yang kedua tadi di eman-eman. Bahkan karena saking iman-imannya, terkadang kita itu kebablasan Pak. Mohon maaf, mungkin pengalaman panjenengan dengan putra-putri panjenengan. Ketika putra-putri panjenengan, contoh kecil saja, ada masalah di sekolah, kira-kira yang disalahkan siapa Pak? Gurunya. Ini jujur Bapak ini. Kira-kira kalau ada masalah dengan ustadznya atau ustadzanya, yang disalahkan siapa Pak? Ustadzanya. Karena apa? Karena kebablasan Pak terkadang kita itu. Padahal di sekolah, di lembaga pendidikan itu yang bertanggung jawab atau yang lebih tahu itu adalah ustadzanya. Kalau di rumah memang panjenengan, tapi kalau di sekolah dan sebagainya itu adalah ustadzanya. Ini karena saking kebablasannya. Karena itu tipikal anak yang pertama, anak itu adalah perhiasan kedua orang tuanya. Namanya perhiasan, di eman-eman, kemudian diperlihatkan kepada orang lain. Yang kedua, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taghabun. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun adzim. Tipe anak yang kedua
anak itu adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Kita tentu mengharapkan anak kita ini lahir seperti anak-anak biasanya, seperti anak-anak normal lainnya. Tapi terkadang ada dalam diri kita, ada di antara kita yang diberikan oleh Allah anak yang tidak normal, Pak. Ada nggih? Ada yang diberikan kita anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Ada yang dari kita mungkin diberikan oleh Allah anak yang matanya misalnya, mohon maaf, satu. Ada yang tidak punya telinga, ada yang tidak punya kaki, ada epilepsi dan sebagainya. Intinya anak itu tidak sesuai dengan harapan kita. Maka di saat itu Bapak, anak itu kategori tipe yang kedua, yaitu ujian bagi kedua orang tuanya. Namanya ujian, Mbak. Namanya ujian itu harus sabar. Di akhir ayat, ketika orang tua itu bersabar, wallahu indahu ajrun adim, sungguhnya Allah baginya adalah pahala yang besar. Ketika jenengan seperti itu, punya anak seperti itu, maka yang hanya bisa dilakukan oleh orang tua adalah bersabar. Ketika panjenengan bersabar, maka insya Allah wallahu indahu ajrun adim, panjenengan akan dapat pahala yang luar biasa. Ini tipe anak yang kedua. Tipe anak yang ketiga, Bapak Ibu, Surat At-Taghabun ayat 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Tipikal anak yang ketiga yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah anak itu adalah musuh bagi kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini, Pak. Namanya musuh, Pak. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan musuh di sini adalah orang-orang yang senantiasa menghalangi orang tuanya untuk berbuat baik. Ini sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika orang mukmin mau hijrah ke Madinah karena perintah Allah dan Rasulnya, ternyata istrinya, ternyata anaknya menghalang-halangi kedua orang tuanya untuk dia ikut hijrah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan musuh di sini adalah betul-betul musuh, Pak. Ada yang betul-betul musuh. Gara-gara tidak dibelikan sepeda motor, anak menendang ayahnya. Ada, Pak? Gara-gara tidak dibelikan handphone, anak meninju ibunya. Bahkan gara-gara karena urusan warisan, anak berani membunuh ahli waris yang lain. Kenapa, Pak? Karena ini tipe anak yang ketiga. Anak itu adalah musuh bagi kedua orang tuanya. Tahu kisah Nabi Nuh alaihissalam, Pak? Dengan putranya namanya siapa? Kan'an. Apa yang terjadi? Kan'an beriman apa enggak? Tidak, Pak. Kan'an tidak beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan ketika diuji oleh Allah dengan air banjir yang luar biasa, Nabi Nuh berkata kepada Kan'an, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku. Wahai anakku, naiklah bersamaku. Tapi apa jawabnya? Ya sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tidak, wahai ayahku, tapi aku akan menuju ke gunung yang tinggi itu, maka dengan seperti itu dia akan melindungi aku dari air bah atau air banjir. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, al-yauma la asimal yaum illa man rahima rabbi. Hari ini tidak ada orang yang bisa melindungi, tidak ada sesuatu yang bisa melindungi kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat oleh Tuhanku. Akhirnya anaknya yang durhaka itu tertelan air banjir yang luar biasa. Ini tipe anak yang ketiga, Bapak. Tipe anak yang terakhir, dan ini pasti keinginan kita semua. Apa itu? Ini sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami istri-istri dan anak-anak permata hati, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tipe anak yang keempat ini adalah anak permata hati, Pak. Anak permata hati, dan ini harus kita usahakan, Pak.
Kenapa bapak kita harus mengusahakan punya anak yang soleh? Karena orang tua yang diberikan oleh Allah, anak yang soleh, ini nanti diberikan oleh Allah setidaknya 3 keistimewaan. Keistimewaan pertama akan dia nikmati ketika di dunia. Keistimewaan kedua akan dia nikmati ketika di alam barzakh. Keistimewaan ketiga akan dia nikmati ketika nanti di akhirat. Keistimewaan pertama yang akan panjenengan nikmati kalau mempunyai anak yang soleh, anak yang berbakti, permata hati bapak, ini adalah Allah akan menjauhkan salah satu sifat yang itu sangat dibenci oleh Allah, yaitu orang tua yang mandul, atau kalau bahasa Arabnya orang tua yang rokub. Rasulullah pernah bertanya, wahai sahabat, atadruna manir rokub? Wahai sahabat, tahukah kalian siapa itu orang tua yang rokub? Sahabat kemudian menjawab, alladzi la yuladu lahu ya Rasulullah. Rokub itu ya Rasulullah adalah orang tua yang tidak punya anak alias mandul. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, laisa dzaka birrokub walakinnahu ar-rajul lam yuqaddim min waladi syai'an. Wahai sahabat, bukan itu yang dimaksud dengan orang tua yang mandul. Tapi orang tua yang mandul itu adalah orang tua yang diberikan oleh Allah anak, tetapi anaknya itu tidak bisa memberikan sama sekali manfaat kepada agamanya. Ini keistimewaan kalau kita mempunyai anak yang soleh-solehah. Keistimewaan yang kedua Bapak Ibu, ini akan kita nikmati ketika nanti kita di alam barzakh. Mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Rasulullah memberikan sifat soleh di sini, waladin solihin Pak. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan waladin yad'una, anak yang berdoa kepada kedua orang tuanya, tapi memberikan sifat soleh di sini, waladin solihin yad'una? Kenapa Bapak? Karena tidak semua anak-anak kita yang berdoa kepada Allah, ya Rabb, doanya diijabahi oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Karena banyak dari anak-anak kita yang bermaksiat kepada Allah, banyak dari anak-anak kita yang durhaka kepada Allah, sehingga dia ketika dia menengadahkan tangannya ke langit meminta kepada Allah, ya Rabb, doanya tidak dijabahi. Kenapa? Karena dia banyak bermaksiat kepada Allah. Maksiat menghalangi doa tembus ke langit, sama dengan mendung menghalangi sinar matahari ke bumi. Oleh karena itu kita berusaha, anak-anak kita yang mulai tumbuh dewasa, kita perhatikan temannya, kita perhatikan auratnya terutama Pak. Kita perhatikan betul kalau kita punya anak putri, kita perhatikan auratnya, pergaulannya. Kenapa? Kalau kita membiarkan maksiat ada di keluarga kita, saya takut kita ini termasuk orang tua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhul jannata ad-dayus. La yadkhul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga ad-dayus, tidak akan masuk surga ad-dayus. Sahabat kemudian bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah? Siapa itu dayus ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, alladzi yuqiru su'a ala ahlihi. Dayus itu adalah orang tua yang membiarkan keburukan, orang tua yang membiarkan kemaksiatan ada di keluarganya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita diberikan anak yang soleh, anak yang berbakti. Ini akan panjenengan nikmati nanti ketika di alam akhirat. Apa itu? Anak-anak kita yang soleh, yang baik, yang berbakti. Ini nanti hisabnya ringan Pak. Fasawfa yuhasabu, lanjutannya hisabai yasira. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ada 3 kondisi nanti kita tidak ingat siapa-siapa. La yaqulu ahadan fi thalasi mawatin. 3 tempat Pak, tidak ingat nanti di alam akhirat. Yang pertama, indas sirat, ketika kita melewati siratal mustaqim.
Yang kedua, indah hisab, ketika kita dihisab oleh Allah. Yang ketiga adalah indah watil kitab, ketika kita menerima buku catatan amal. Di tiga kondisi ini kita tidak akan ingat siapa-siapa. Lah anak kita yang soleh ini di tiga kondisi ini dimudahkan oleh Allah, Pak. Sirat lancar, buku catatan amal bagus, menerima dengan tangan kanan, maka tidak ada tempat saat itu yang layak untuk anak-anak kita yang soleh dalam riwayat Muslim kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Allah mengatakan kepada anak-anak kita yang baik ini, wahai anak-anak yang berbakti, wahai anak-anak yang baik, udkhulul jannah, masuklah engkau ke surga. Akhirnya mereka, Pak, berbondong-bondong ke surga, menuju pintu surga. Maka orang pertama yang mereka cari, yang mereka lihat, yang mereka ingin temui adalah panjenengan, adalah kedua orang tuanya, adalah ayah ibunya. Ternyata ketika mereka tidak menjumpai panjenengan, Pak, mereka kemudian berderet di pintu surga. Dalam riwayat Muslim, mereka berderet di pintu surga. Panjenengan yang masih di belakang dihisab oleh Allah, Shiratal Mustaqim, buku catatan amal dan sebagainya. Karena anak-anak panjenengan yang baik ini, yang soleh ini, panjenengan dimudahkan di tiga kondisi tersebut. Kemudian panjenengan dipertemukan dengan anak-anak panjenengan yang soleh ini. Allah kemudian dengan tegas memerintahkan lagi, wahai anak-anak yang soleh, udkhulul jannah, masuklah engkau ke surga. Kemudian mereka serempak, Pak, mengatakan, ya Rabb, lan nadkhulal jannah hatta ya'tiyana abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak akan masuk surga sampai datang pada kami ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Akhirnya panjenengan, karena anak panjenengan yang baik ini, yang soleh ini dimudahkan di tiga tempat itu, kemudian panjenengan semuanya dipertemukan dengan putra putri panjenengan, kemudian dimasukkan oleh Allah surganya Allah bersama-sama. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.